Oke, untuk memulai pembelajaran biologi siang hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Pada kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang klasifikasi makhluk hidup, terutama pada tingkat taksonomi tumbuhan atau plantae yang ada di Keraton Ngayogyakarta beserta filosofinya. Sistem klasifikasi makhluk hidup menurut Aristoteles dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok hewan atau animalia, juga kelompok tumbuhan atau plantae. Nah, kenapa tumbuhan dan hewan itu harus diklasifikasikan? Karena kita bisa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk jenis yang lain. Juga mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Yang terakhir, mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Nah, klasifikasi makhluk hidup dilakukan mengelompokkan aneka tumbuhan dan hewan dalam golongan atau takson tertentu melalui keseragaman dan keanekaragaman. Yang selanjutnya, pembentukan takson berjenjang secara teratur. Untuk setiap takson diberi nama tertentu. Nah, tingkatan-tingkatan klasifikasi ini dari yang tertinggi yaitu kingdom, kemudian selanjutnya ada phylum yang digunakan untuk hewan, untuk tumbuhan yaitu divisio, selanjutnya ada kelas atau klasis, yang selanjutnya ada ordo atau bangsa, kemudian ada familia atau suku, selanjutnya ada genus atau marga, yang terakhir atau yang paling rendah adalah spesies atau jenis. Nah, berikut ini adalah contoh tumbuhan yang ada di sekitaran Keraton Ngayogyakarta. Yang ini adalah tumbuhan gayam, ini sawo kecil atau Meryl karakauki, kemudian ini ada pohon beringin, yang ini namanya kelapa gading, yang ini keben, biasanya terdapat di Kedaton. Kemudian untuk penugasan kali ini, anak-anak akan saya berikan penugasan yaitu membuat infografis ataupun poster dengan tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup dan filosofi pohon budaya kejogjaan yang terdapat di sekitar Keraton Ngayogyakarta. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan dalam menganalisis tugas tersebut adalah alat tulis dan juga tumbuhan yang kalian tahu yang berada di sekitar Keraton Ngayogyakarta, seperti yang tadi ada keben, sawo kecil, gayam, dan juga lain sebagainya. Langkah-langkahnya kita bisa mengamati beberapa jenis tumbuhan, kemudian mengelompokkan tumbuhan berdasarkan manfaatnya, dan juga membuat ke dalam infografis ataupun poster. Nah, seperti ini contoh dari poster yang akan kalian buat. Di sini ada gambar, juga kemudian ada klasifikasinya seperti kingdom, divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan juga spesies. Kemudian dihubungkan dengan nilai filosofi yang ada di pohon tersebut, seperti yang di sini ada sawo kecil, itu yang berarti sarwa becik utawi serba baik. Filosofi ini mendasari penanaman di pintu gerbang rumah atau keraton sebagai pengingat agar setiap orang yang melintas membawa niat dan perbuatan baik. Kira-kira dari penjelasan tugas yang saya berikan, apakah ada pertanyaan atau adakah yang masih belum jelas? Sudah jelas, belum. Sudah kita dulu. Berarti udah jelas. Sudah. Ya.
Kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini adalah klasifikasi merupakan cara untuk mempelajari keanekaragaman hayati. Cabang biologi yang khusus mengkaji tentang klasifikasi adalah taksonomi. Klasifikasi makhluk hidup bermanfaat untuk memudahkan identifikasi dan mengetahui kekerabatan makhluk hidup. Dasar klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan, perbedaan sifat, morfologi, anatomi, manfaat, serta evolusi. Bila sudah dirasa jelas dan cukup, maka akan saya cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum. Saya delete aku tak